warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul Umam. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Kali ini saya akan menampilkan modul 1.4, yang mana di modul 1.4 ini yaitu budaya positif. Untuk itu, mari saksikan video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Muara Jambi, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Muara Jambi, Dewan Guru SMK Negeri 10 Muara Jambi, staf TU SMK Negeri 10 Muara Jambi yang sama-sama juga kami hormati. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya hari ini, pagi hari ini kita dapat bertemu, dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dalam rangka kegiatan aksi nyata di diseminasi pemahaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 2 oleh Bapak Raisul Umam. Angkatan 11, sorry. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah pagi hari ini, maka saya selaku pembawa acara Yeni Suwarni SPD akan membacakan susunan tertib pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu mukadimah yang saya anggap sudah selesai. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Muara Jambi, dan acara inti pada pagi hari ini yaitu aksi nyata diseminasi pemahaman budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-11 oleh Bapak Raisul Umam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita laksanakan acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Muara Jambi kepada Bapak Haryono MPD. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Oke ya, kita sampai sini saja. Nah, kesimpulannya budaya positif di sekolah dapat diwujudkan dengan penerapan disiplin positif. Ya, guru menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa menjadi seorang manajer semuanya, membuat keyakinan kelas ya atau sekolah, serta menyelesaikan masalah kasus murid dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, harapannya dengan saya sampaikan budaya positif ini, semoga nanti kita tahu ya posisi kita di mana, dan juga kita bisa memperbaiki diri kita sehingga kita bisa menjadi seorang manajer yang ketika waktu siswa mendapatkan masalah, Bapak Ibu. Jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. akhirlah, jangan Pak Roy saja.
Karena plus guru penggerak itu Pak ya, Bapak Ibu ya, itu nilai simulasinya itu poinnya tinggi Pak untuk GTK-nya Pak di akreditasi. Nah, jadi mengapa ini kesempatan ini ada? Ya, Bapak Ibu manfaatkan gitu loh. Ibu Vina, ya, Ibu Dewi, ya ini. Kalau perlu Pak Luki, nah ini pun masih ada angkatan 12 Pak Luki. Saya akui Pak, saya mengikuti diseminasi kemarin pendampingan itu PP-nya, PP itu pengajar praktek, ngomongnya hebat Pak. Ya, dia mengatakan semenjak ikut guru penggerak dan menjadi PP itu pengalamannya luar biasa. Ya, dan saya akui pembelajaran pendidikan di guru penggerak 6 bulan ini, ya, itu setingkat dengan orang kuliahan juga, lebih lagi karena sangat lengkap yang diunggah. Ada video, ada dokumen, ya, tugas-tugasnya Pak Ruki. Jadi kalau seandainya, ya, harapan saya itu muncullah sekolah kita itu ada 5 guru penggerak, ya, itu alangkah bagusnya ya. Tapi gini, ya Bu Yani, walaupun tidak menjadi guru penggerak yang dalam hal ini dalam kementerian, tapi menjadi guru penggerak di SMK Mulu ini sudah jadi. Walaupun kami akui, ya, kami akui Pak. Kalau misalnya Pak, kalau saya jadi penggerak di SMK buat sertifikat, kami buatkan bulan ini. Makanya perlu disampaikan juga, tolong kalau bisa dianggarkan, jadi guru prestasi itu ya disiplin sebagai penggerak, toladan, inspirasi, motivasi itu. Itu dibuat, dituliskan di situ di RKS-nya. Ya, guru berprestasi itu ada 5 item. Ya, penggerak, ya, motivasi, inspirasi, pembimbing. Itu maunya. Kalau maaf ngomong, belum bisa mengikuti pendidikan nasional oleh kementerian, ya kita buatlah skala sekolah kita di Pare. Ya, gitu. Jadi mudah-mudahan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Rois ini bisa diterapkan lah kepada Bapak Ibu kita, dapat disampaikan ke anak didik kita. Barangkali untuk acara ini kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Pak Rois untuk menyampaikan diseminasinya kepada Bapak Ibu semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Muhammad Jambi, Bapak Haryan MPD, atas kata sambutannya. Mudah-mudahan memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi aksi nyata diseminasi pemahaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Roisul Umam. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya hingga dapat berkumpul di ruangan guru ini. Terusnya Bapak Ibu, saya sudah mengikuti guru penggerak ini sekitar sudah hampir mau masuk 3 bulan Bapak Ibu. Jadi kami di modul 1.4, karena modul itu jumlahnya ada 10. Jadi sekarang ini jumlahnya ada 4 modul yang sudah kami jalani.
Nah, dari 4 modul yang sudah kami jalani, salah satunya adalah budaya positif. Nah, untuk menimbulkan budaya positif di sekolah, kami ditugaskan untuk membuat aksi nyata Bapak Ibu. Makanya hari ini Bapak Ibu saya kumpulkan di ruangan ini. Pertama kali yang kami pelajari di CGP itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu pertama. Kedua, kami dilanjutkan dengan nilai-nilai ataupun peran seorang guru. Dilanjutkan lagi ke modul 3. Kemarin sudah beberapa orang yang kami panggil untuk mengikuti diseminasi juga, yaitu tentang visi. Nah, yang keempat ini ataupun modul 1.4 itu yaitu budaya positif Bapak Ibu. Semoga nanti apa yang saya sampaikan kita sama-sama untuk membenahi ataupun mengembangkan peserta didik kita nantinya. Itu harapan kita bersama Bapak Ibu. Oke. Jadi pada konsep inti dalam budaya positif itu ada 8. Pertama, kita melakukan sebuah perubahan paradigma belajar. Mungkin dulu kita sudah bergeser di kurikulum K13, sekarang sudah kurikulum Merdeka. Ada beberapa yang mungkin nanti perbedaannya Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang disiplin positif. Yang ketiga nanti kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Nah, nanti apa sih bedanya gitu kan keyakinan kelas itu dengan aturan yang ada di kelas. Itu nanti kita bahas. Terus selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan. Terus kebutuhan dasar manusia. Jadi ada nanti kita pelajari tentang kebutuhan, ya. Terus motivasi perilaku manusia. Nanti ada saya jelaskan tentang motivasi perilaku manusia. Terus ada posisi kontrol guru. Nah, di sini nanti kita lihat guru yang seperti apa kita ini. Terus yang terakhir adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, ada 8 item ini. Oke, kita mulai dari paradigma, ya. Paradigma baru pembelajaran Bapak Ibu. Paradigma baru pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara atau yang disingkat dengan KHD, tujuan pendidikan menuntut KHD adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Bapak Ibu. Jadi muncullah setelah itu dari pengembangan paradigma baru ini profil belajar Pancasila atau yang disebut dengan P3 Bapak Ibu. Ya, di mana yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, inilah asal muasalnya muncul, ya, profil pelajar Pancasila. Ya, mulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita coba buka. Nah, ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kira-kira guru itu bisa nggak mengontrol murid, Bapak Ibu? Enggak. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol siswa kita.
ya. Tapi ada nanti ya keyakinan yang harus mereka yakini sehingga mereka bisa mengaturnya dan mereka tidak keluar dari nilai-nilai. Makanya itu ya kita cuma bisa membuat sebuah aturan yang membuat mereka bisa ikut terhadap kita. Ya, jadi itu yang dimaksud ilusi guru mengontrol murid. Bahwasanya ilusi itu mengontrol murid itu tidak bisa. Ilusi bahwa semua penguatan perspektif efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah tepat menguatkan karakter. Ternyata tidak juga, Bapak Ibu. Mengkritik ya. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ya. Ini miskonsepsi saja. Oke. Disiplin positif, Bapak Ibu. Bagaimana sekolah impian yang Bapak Ibu harapkan? Yang jelas pasti disiplin, nyaman, aman, ya kan, tentram, gitu kan, asik. Pertanyaannya, sudah kita membuat itu? Sudah. Oke. Gimana Bu? Contohnya Bu? Aman, nyaman, tentram, dan asik. Contohnya di kelas saya? Ya, silakan Bu. Pembelajaran itu nggak cuma tentang dulu soal materi dasar, jadi saya kombinasikan dengan memperkenalkan mereka dengan budaya asing, kemudian compare antara budaya mereka dengan budaya kita, jadi mereka bisa menghargai oh ternyata budaya kita di Indonesia itu lebih luar biasa ketimbang budaya mereka. Ada lagi Bu? Kemudian biasanya diselingi dengan ada tugas dari saya Pak yang mengharuskan mereka untuk mencari materi dari dalam film, dari dalam cerita pendek. Oke. Jadi lebih asik. Lebih asik ya. Monoton. Ya. Sebenarnya kita kan pembelajarannya berdiferensiasi ya, yang mana kita harus ketahui dulu ya Bu ya. Kemarin kita sudah sampaikan Bu, ada namanya diagnostik kognitif dengan non kognitif. Ternyata itu dirubah menjadi namanya tes awal. Ya, kita mau mengetahui siswa itu gaya belajarnya bagaimana. Kemarin sudah dibuat dengan Ibu Yeni, ya. Saya berterima kasih betul kemarin waktu Ibu menyampaikan kepada siswa tentang tes awal itu. Jadi kita mengetahui gaya belajar siswa itu bagaimana. Ya, terima kasih Bu Yeni. Ya. Oke, sudah tadi disampaikan Ibu Yeni bagaimana tadi ya pembelajaran itu di kelas Bu ya, yang asik dan menarik. Oke. Kita lanjutkan. Apa makna kata disiplin? Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dalam diri kita sendiri. Jadi gini Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita itu ada yang motivasinya bagus Bapak Ibu. Dia nggak peduli orang mau datangnya telat, orang nggak masuk, dia tetap datang. Itu motivasinya dari diri sendiri Bapak Ibu. Tapi ada orang yang ini sudah nengok ini malas, ikut jadi malas. Nah, untuk seperti itu maka ya sebagai seorang teman sejawat ataupun pemimpin ya sebenarnya wajib untuk mengingatkan ya
Jadi kita sama-sama di sini kalau mulai rasa motivasi itu turun, kita sama-sama untuk mengingatkan Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Tian Gosen, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Ya, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip mulia yang dituntut seseorang, nilai kebijakan universal. Jadi kita bahas tentang, sedangkan nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Kita lanjut saja. Keyakinan kelas. Nah, di sini yang kita sedikit banyak bahas Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat dan dijadikan pedoman dalam sikap dan perilaku. Pembentukan keyakinan kelas disusun bersama-sama, ya, antara guru dan murid dengan menggunakan kalimat positif. Saya tekankan di sini Bapak Ibu. Kenapa? Nah, selama ini yang kita tempel di kelas itu bukan yang disebutkan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu tempel di kelas itu peraturan, ya, aturan yang mengikat, namanya hukuman Bapak Ibu. Nah, ini yang sering terjadi. Bagaimana membuat sebuah keyakinan Bapak Ibu? Ya, begini, ketika siswa itu masuk Bapak Ibu seharusnya memberikan satu kertas, ya. Apa namanya ini namanya kemarin yang kertas kita tempel itu, yang di sana. Oh, Bu ini apa? Bu Lani. Apa yang kita tempel kemarin? Iya, ada kertas yang bisa ditempel itu. Iya, yang harapan isinya itu apa kemarin? Nama kertasnya itu? Ya itulah ya. Nah, jadi Bapak Ibu wajib memberikan kepada seluruh siswanya Bapak Ibu. Dan itu ditanyakan, ya, silakan kamu isi kelas kita ini supaya aman dan nyaman. Silakan isi sesuai dengan keyakinan kamu. Ya, setelah nanti terisi, ya kan, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti ditempel, dikelompokkan Bapak Ibu. Ya, contoh misalnya masuk tepat waktu, gitu. Dikelompokkan itu, masuk jam 7.15 sudah harus di kelas, dikelompokkan. Jaga kebersihan, kelompokkan bagian kebersihan. Nah, setelah itu Bapak Ibu ada di situ kalimat positifnya. Nah, satu di situ, kalau dia dibilang masuk tepat waktu, berarti apa di situ? Tanggung jawab. Kalau dia di situ kebersihan Bapak Ibu, berarti dia kebersihan. Kalau dia di situ contoh lainnya, apa ya kira-kira ya? Selain itu, masuk tepat waktu, kebersihan, ya, dilarang merokok. Dilarang merokok itu termasuk kesehatan. Nah, itu disampaikan, ya, disampaikan kepada siswa supaya siswa tahu dampaknya apa. Ketika waktu nanti segitiga restitusi itu baru muncul Bapak Ibu, baru ketahuan keyakinan dengan aturan yang ada itu berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan kurikulum merdeka itu seperti itu Bapak Ibu, ya, bukan yang mengikat.
tapi membuat sebuah keyakinan dulu terhadap siswa, baru kita buat bersama-sama aturan. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Ada kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Pada hakikatnya ada 5. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu. Ya, ada 5 kebutuhan. 1, ya, bertahan hidup. 2, penguasaan. 3, kesenangan. 4, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang harus Bapak ketahui. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Pengelompokan ini, 5 ini, ketika anak mendapatkan masalah, biasanya muncul itu. Kadang anak itu minta perhatian, Bapak Ibu. Ya, bukan anak itu nakal, tidak. Cuma perhatian saja yang kurang. Ya, kita lanjut. Pertahanan itu adalah premier, ya. Kebutuhan premier dan rasa aman. Sedangkan kasih sayang, hubungan memberi dan menerima serta koneksi. Jadi setiap lebih bagusnya Bapak Ibu ya, untuk para wali kelas biasanya panggil orang tuanya. Karakteristik anaknya bagaimana? Ya. Setelah kita tahu, kita bisa membaca anak. Memang ada beberapa anak yang sulit dibaca cara tindakannya, ya, pikirannya kita nggak tahu. Tapi lebih bagus, lebih idealnya sekali dalam 1 bulan itu paling tidak ada untuk pemanggilan orang tua supaya kita tahu. Dan juga utamanya bagaimana pembelajaran mereka di rumah, ya. Terus penguasaan Bapak Ibu, pengakuan dihormati. Nah, kadang-kadang siswa kita ini kan ada yang gayanya gitu kan, saya mau beda dengan yang lain gitu kan. Itu salah satunya di situ Bapak. Pengakuan ini dihormati Bapak. Ya, dan itu termasuk 5 tadi Bapak. 5 dasar manusia, kebutuhan manusia. Terus kebebasan Bapak Ibu. Kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup, ya. Untuk kebebasan, kesenangan, merasa senang, bermain, tertawa. Kadang-kadang bullying. Nah, ini kasus bullying yang terjadi itu dia ada rasa senang. Nah, ini yang harus kita hindari Bapak Ibu. Dari 5 kebutuhan inilah, ya, ada nanti ketemu di permasalahan-permasalahan terhadap siswa. Oke, motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ada 3 motivasinya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kalau manusia itu sifatnya ini. Kalau datang telat, nah hukum nih, ya kan? Makanya untuk menghindari itu dia tidak datang telat. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu ya, sebenarnya tidak boleh lagi Bapak Ibu memberikan sebuah hadiah kepada siswa Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena itu salah satu memang awalnya motivasinya jaraknya pendek Bapak Ibu. Ya, sebenarnya itu motivasi jarak pendek. Jadi kalau lebih bagusnya ya cukup dengan penghargaan kita ucapkan saja, wah kamu bagus, kamu berprestasi. Tapi jangan diberikan hadiah, itu lebih idealnya, ya. Oke, terus untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya. Terus terang siswa ini kan punya pendirian masing-masing Bapak Ibu, ya. Nah, makanya nanti di segitiga restitusi tadi nanti itu ada peningkatannya setelah itu mengkonfirmasi
setelah mengkonfirmasi nanti baru mereka itu mengetahui kesalahannya tanpa harus dimarahi Bapak Ibu. Oke, dari 3 jenis motivasi manakah yang paling banyak mendasari tingkah laku murid Anda? Nah, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Dari 3 tadi. Yang mana Bu Yeni? Dari 3 tadi Bu Yeni. Nih, dari yang 3 tadi Bu Yeni. Mendapatkan imbalan ya. Nah, itu motivasi yang sering terjadi di situ Bapak Ibu ya. Oke, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik ya, berdampak jangka panjang. Kita mencari jangka panjang Bapak Ibu ya, bukan jarak jangka pendek ya. Salah satunya hukuman itu Bapak Ibu ya. Hukuman. Oke, terus motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Pertanyaannya, beda nggak hukuman dengan konsekuen? Beda ya. Restitusi juga beda lagi Bapak Ibu. Apa itu hukuman tidak terencana? Kadang-kadang dia orang datang aja ya kan, nggak pakai sepatu, itu kan tidak terencana itu, langsung aja, spontan, bersifat satu arah, ya. Yang salahnya kita berfokus satu. Yang jelas memberi rasa sakit fisik ataupun mental. Lari, ya, lari 12 kali. Nah, itu ya, fisik ya. Yang jelas fisik dengan mentalnya. Oke. Konsekuensi yang itu sudah terencana dan disepakati. Ya. Tuh. Terus murid tidak nyaman. Oke, itu Pak Dani ya. Tadi ya. Karena kita sebenarnya dilarang untuk menghukum siswa. Ya, di sini 5 posisi kontrol guru, yaitu menurut Dian Gosen ya. Penghukum membuat merasa bersalah teman, pemantau atau manajer. Nah, kita di posisi yang mana? Penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Itu penghukum sifatnya. Kamu selalu salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Merasa marah, agresif, dendam, itu yang muncul. Ya, kalau sifatnya penghukum. Kalau dia membuat merasa bersalah, salah juga Bapak Ibu. Ya, kenapa? Membuat merasa bersalah itu seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu sudah ada. Itu kecewa itu luar biasa siswa. Ya, berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, itu membuat rasa bersalah. Merasa bersalah, tertekan Bapak Ibu. Merasa gagal membahagiakan orang lain. Nah, di situ Bapak Ibu ya. Jadi itu membuat bersalah. Teman. Nah, teman ini agak sedikit lebih bermasalah lagi. Ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ini biasa teman nih. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Terus ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini teman ya. Guru dengan murid itu merasa teman. Nah, merasa senang
dan dekat dengan guru tergantung dengan guru Bapak Ibu. Jadi dia bertergantungan Bapak Ibu terhadap guru. Ada plusnya, ada minusnya Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya kita pun tak boleh terlalu dekat dengan anak. Bahaya juga. Ya, gitu. Lanjut. Tadi teman, sekarang pemantau Bapak Ibu. Kalau pemantau itu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Kerjakan. Saya tunggu hasilnya. Nah, ini salah satunya juga itu tuh, ya kan? Pemantau. Hari ini selesai. Itu pemantau Bapak Ibu. Ya. Sudah itu peraturannya apa ini? Nah, itu salah seorang dari pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan Bapak Ibu. Jadi mengandalkan semuanya itu sesuai dengan kesepakatan dari Bapak Ibu. Terus catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan daftar cek. Nah, biasanya tuh dicatat kamu tuh kesalahannya ini, terus ini. Nah, tuh. Ya, itu untuk yang memantau. Nah, yang paling baik adalah manajer Bapak Ibu. Nah, nanti kita bahas segitiga restribusinya di sini Bapak Ibu. Apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Ya, kan dibuat bersama, bukan dibuat bapak saja, kan dibuat bersama. Otomatis apa yang terjadi? Rasa di dalam diri itu akan muncul. Ya, jadi dia merasa, oh iya kan kemarin kita buat itu kan bersama. Tapi kalau kita buat peraturan, itu kan ibu yang buat, itu kan bapak yang buat. Nah, seperti itu, ya. Jadi apakah kamu yakin? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, setelah itu jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tantangan dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nanti kita bahas di segitiga restribusi. Tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku orang, ya, bukan mengatur perilaku orang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya. Ingat, seorang manajer bukan untuk memisahkan murid dari kelompoknya, jangan mengelompok-kelompokkan. Oh, si A ini kayak gini, si B ini kayak gini, jangan Bapak Ibu. Ya, jadi berlakulah kita seorang manajer Bapak Ibu. Ya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat dengan cara segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada video, ya. Kita putar ya. Oh, enggak ada suaranya. Sorry, bentar. Bertiga lah. Cepat saja biar tidak mengganggu. Ini adalah 5 posisi kontrol di bawah.
Ini langsung dari kementerian Bapak Ibu, dan ini paling Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan dalam video ini Bapak Ibu, posisi pembuku. Bagaimana seorang pembuku itu? Terlihat ibunya marah ya. Nah, selalu terlambat. Aku. Itu sudah menghardik ya, itu menghardik itu. Malas sekali jadi anak. Keliling lapangan basket 2 kali, Bapak. Ah tuh, menghukum ke situ. Ya. Push up juga sama. Iya, sama itu. Iya. Kurang ditambah. Nah, jadi itu adalah posisi dari penghukum Bapak Ibu ya. Nah, itu. Kita lihat lanjutannya. Nah, tuh menghardik, menunjuk, ya, pokoknya istilah bahasanya kurang enak Bapak Ibu ya. Kalau penghukum itu. Kita lanjut. Nah. Oke. Ini Bapak Ibu yang membuat bersalah Bapak Ibu. Ya, kita saksikan video ini Bapak Ibu. Ini untuk yang membuat masalah, menjadi bersalah gitu. Ditegur kepala sekolah. Jadi itu intinya gurunya takut juga karena para kepala sekolah. Ya. Nah, tetap seperti ya. Nih. Nah, cenderung lembut tapi menyalahkan siswa. Tidak boleh juga Bapak Ibu. Itu yang namanya membuat rasa bersalah. Ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, dia merasa dirinya gagal Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Terus bagaimana posisi teman? Nah, dapat cepat menjadi. Nah, ada kayaknya gitu. Nah, itu rasa teman itu. Nah, ada nggak kira-kira kita di posisi itu? Nah, berarti itu posisinya teman dulu, ya.
Cuman ada plus, ada minusnya, agak sedikit bahaya juga Bapak Ibu ya. Kita perhatikan saja ya. Di sini suara guru agak ramah, cenderung tersedawa gurau Bapak Ibu, ya. Tapi murid akan tergantung kepada satu orang, ya, yaitu gurunya. Murid tidak terlalu ada tinggi Bapak Ibu, ya. Nah itu seorang manajer Bapak Ibu. Oke, cukupkan saja. Lanjut, segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Selanjutnya menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Gimana caranya? Oke. Pertanyaannya nanti muncul seperti ini. Buat salah itu tidak apa-apa. Ya, seorang manajer itu pasti ngomong kayak gitu. Ya, terus tidak ada manusia yang sempurna. Dilanjutkan lagi, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ingat, segitiga restitusi ini tidak berlaku untuk pelanggaran yang berat, Bapak, ya. Tidak berlaku untuk pelanggaran yang berat. Seterusnya, di validasi ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia, pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini validasi, Bapak. Ya, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan kembali apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, yang paling penting adalah apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, yaitu keyakinan ke kelas. Makanya itu tadi dari atas sampai ke bawah berhubungan Bapak Ibu. Nah, disinilah nantinya ya seorang guru itu mengetahui posisinya dari 5 posisi kontrol itu kita di posisi yang mana, ya? Apakah kita penghukum, ya? Apakah kita pembuat siswa menjadi merasa bersalah, gitu kan? Apakah kita menjadi teman, gitu kan? Apakah kita terus satu lagi? Jadi sudah teman, penghukum, ya kan? Terus ada pemantau. Apakah kita menjadi orang yang seperti manajer, Bapak Ibu? Nah, di situ kita bisa tahu, Bapak Ibu. Makanya kita harus menggunakan segitiga restitusi ini supaya kita menjadi seorang manajer di dalam membuat. Nah, sekali lagi ya, ini terakhir. Segitiga restitusi, Bapak Ibu. Oke. Nih Bapak Ibu, contohnya terakhir nih, yang sudah tak fokus lagi ini. Ini kan, kalau mau jadi seorang manajer seperti ini contohnya. Oke ya, kita sampai sini saja. Nah, kesimpulannya budaya positif di sekolah dapat diwujudkan dengan penerapan disiplin positif, ya. Guru menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu, ya. Kalau kita bisa menjadi seorang manajer semuanya, membuat keyakinan kelas, ya, atau sekolah, serta menyelesaikan masalah kasus murid dengan melakukan langkah-langkah
segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, harapannya dengan saya sampaikan budaya positif ini, semoga nanti kita tahu ya posisi kita di mana, dan juga kita bisa memperbaiki diri kita sehingga kita bisa menjadi seorang manajer yang ketika waktu siswa mendapatkan masalah, Bapak Ibu. Jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.